Satu, dua, tiga, dua, satu. Sekali lagi 3, 2, 1. Sekali lagi tiga, dua, satu. Nah, itu bisa dibuat tas, bisa dibuat mix max, bikin sesuatu hal lagi yang baru. Itu juga mau saya lakukan, karena kan kalau proses yang saya lakukan ini kan harus ke pabrik yang kita punya kemudian dihancurkan sehingga menjadi bahan baru. Nah, kalau Mbak memang punya banyak yang udah kekecilan dan nggak punya saudara untuk diturunin, lagi pula udah robek, kelunturan gitu kan, nggak mungkin robek sama kelunturan di nanti tersinggung, yang dikasih juga kayak apa sih gitu. Ini bisa dibuat macam-macam hal, jadi bisa buat aksesoris. Nah, nanti saya akan buat juga gimana caranya supaya itu nggak jadi sampah, bisa jadi aksesoris. Nanti saya buat di Instagram saya, itu juga langkah saya supaya memudahkan atau tidak jadi buang sampah. Jadi bajunya Mbak bisa dibuat tas, bisa dibuat apapun Mbak, dibuat baju yang baru, dijahit kembali dengan namanya tusuk tikam jejak. Itu kita bisa lakukan sendiri di rumah, pakai jarum, pakai benang wol. Nah, hal gitu-gitu yang memang mesti disosialisasikan sama influencer-influencer supaya semua orang tahu. Karena hal seperti ini kan nggak banyak yang peduli, jadi aja mending buang. Nah, tapi yang saya lakukan sekarang ada beberapa, termasuk dari Semesta. Nanti kalau kita jual baju dari Semesta, kalau ada 2 atau 3 baju bisa diskon Pak di membelinya baju kita. Nah, gitu. Mbak ya, mengekspor pewarna. Boleh mungkin diceritakan ke rekan-rekan di sini. Silakan Mbak. Ya, terima kasih Genpajak WWF, luar biasa banget bantu asik untuk eksplor kreativitasku yang sangat liar. Kenapa sangat liar? Karena saya merasa bertanggung jawab. Saya ada di dunia entertainment dan paling banyak pakai baju, gonta-ganti baju. Jadi saya merasa kita mesti responsible fashion, di mana online semakin banyak, sampah tekstil dari sampah baju dari luar negeri kemarin banyak. Kita sendiri beli online 100.000 baju dapat 3, terus 3 baju yang kemarin diapain, akhirnya jadi sampah. Nah, saya pikir gimana ya saya bertanggung jawab sama perbuatan saya sendiri. Baju, akhirnya saya recycle sampah tekstil kita yang luar biasa. Kami bekerja sama kolaborasi dengan banyak pihak. Kita kumpulkan sampah itu, kita cop jadi kapas, kemudian jadi benang, kita taruh ulang jadi kain. Namanya Denyut Semesta. Karena semesta harus berdenyut, kalau enggak kita nggak bisa hidup. Tapi gimana caranya bertanggung jawab pada sampah kita sendiri. Nah, akhirnya jadi kain. Kemudian yang saya pakai ini adalah sampah tekstil. Ini katun campur polyester. Ada banyak warna, nanti bisa dilihat dipakai sampai adik-adik kita yang akan menari di panggung nanti. Nah, ada juga dari katun. Kami bersama dengan WWF research di berbagai kota, termasuk 11 suku Dayak di Kalimantan. Jadi kita ambil bukan petik ya, jadi daun-daun yang jatuh, akar-akar yang seperti dalam pakai, kemudian kita masak. Ada pakai tanahnya dari Kalimantan menghasilkan warna-warna yang bagus, warna alam, di mana recycle tekstil yang katun itu bisa dikalahkan dengan warna. Kemudian dari situ, dari Kalimantan, di tendernya di Semarang dan Bandung ada, recycle tekstilnya ada di Surabaya, kemudian yang menyelup ada di Jogja dan Solo, yang buat batik ada di Jogja dan Solo. Lalu dari pencelupan kita buat batik menggunakan teknik bah sebelum Masehi, jadi corak-corak, ciprat-ciprat, kemudian tik itu teknik sesudah Masehi. Ini untuk Indonesia untuk bikin acara lagi, keren lagi di akhir tahun ini, dan moga-moga terus menjadi sebuah pengingat buat kita bahwa masalah lingkungan masih sama, masih ada dan masih nyata dan masih mengancam kehidupan manusia. Di kesempatan kali ini saya akan memberitakan bahwa pergerakan saya masih di sekitar situ, dan sekarang bareng-bareng dengan
plastik menjadi sesuatu yang lebih punya benefit langsung kepada masyarakat marginal dalam arti berubahnya menjadi energi. Dan ini saya terus kerjasama dengan berbagai macam pihak. Moga-moga Probolinggo selanjutnya yang kemarin kita kesuksesan di Jogja dengan membawa plastik dari 2 juta ton kita ubah menjadi BBM untuk dipakai sama keraton, jalanin transportasi pariwisatanya di sana. Terus sekaligus saya juga mau ngajak teman-teman untuk belajar tentang bagaimana mempergunakan air hujan untuk kesehatan dan untuk kemaslahatan kita sendiri, bahwa air hujan bisa dipergunakan dengan cara-cara yang sangat alamiah dan sangat murah, dan juga bagaimana cara bercocok tanam secara alami, cara leluhur kita dengan menggunakan yang mungkin sekarang kenal dengan ekoenzim juga bisa dipakai. Dan itu yang kemudian sekarang saya masih sering lakukan dengan berbagai macam kegiatan saya. Dan bahkan jujur, jadi karena dunia saya dunia entertainment, jadi rasanya beli baju tuh aku berat, dua berat, berat lebih ya. Ya, apapun juga yang kita lakukan di dimanapun itu, jadi rasanya kayak tapi memang udah dari dulu nggak pernah buang baju karena syuting daripada sayang lagi simpen pakai. Tapi apa yang terjadi memang sekarang kayak kita lihat banyak sampah di luar negeri dekat Indonesia, jadinya barang second ya, bilangnya apa, thrifting. Nah, barang thrifting nggak apa-apa juga kalau memang apa namanya thrifting dari dalam negeri ya. Tapi kalau dari luar negeri kita jadi apa? Jadinya apa? Terus belum lagi sama dari kita sendiri dengan pembelajaran online yang luar biasa. Jadi ya beli 3 baju baru, 3 baju yang lama keluar. Ya, kalau nggak kuat dikasih saudara, yang kelunturan, yang sobek, yang apa itu jadi sampah. Sampah kemudian dibakar jadi saudara. Mau dibuang kemana? Ke tanah bisa nggak? Nggak bisa. Dibuang ke air nggak bisa. Jadi aku merasa berani berbuat dan bertanggung jawab. Artinya ini jangan ya aku recycle, aku bersama. Kita nih dengan rombongan jadi sama dengan banyak pihak, gimana caranya mengumpulkan sampah tekstil itu, kemudian dicop, dipotong, jadi dikapas kembali, kemudian dijadi benang, kemudian dipintal ulang dengan tenun gitu ya, sehingga apa yang saya pakai ini recycle tekstil dari katun dan polyester. Ada banyak sekali warna, nanti dipakai sama adik yang menarik. Kemudian ada juga yang katun aja itu bisa kita warnai dengan warna alami, tapi teknik bahan gitu, namanya semesta. Artinya bagaimana kita merasa bertanggung jawab atas apa yang sudah kita. Kami merasakan bahwa di Probolinggo itu kami sadar betul dengan posisi demografi yang seperti itu. Kemudian kita juga sadar bahwa perkembangan penduduk semakin meningkat segala macam. Kemudian keterbatasan lahan ya di situ. Kami melihat sangat penting bahwa isu lingkungan itu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Jadi kami berkolaborasi dengan seluruh masyarakat Kota Probolinggo untuk sadar dan sangat penting terkait dengan penjagaan lingkungan. Dan berawal dari pada saat itu di tahun 2010 sebenarnya ada erupsi Gunung Bromo yang menyebabkan ada lautan daratan baru yang muncul di pesisir Kota Probolinggo. Nah itu ada tanah yang sangat luas kosong dan tandus. Kemudian kami bergerak dari situ, kita coba hijaukan dengan bakau. Alhamdulillah sekarang kita berhasil. Dan kami terus berkelanjutan berinovasi. Terakhir saat ini kami sedang berkolaborasi dengan salah satu universitas di Jawa Timur untuk pendataan. Kita sudah mulai digitalisasi pohon-pohon kita data Bapak Ibu sekalian. Kemudian dari pohon itu semua masyarakat bisa berkontribusi mengawal bagaimana pohon itu diperlakukan. Nah ini kami mohon dukungan juga dari teman-teman UIF untuk nanti membantu kami menciptakan masyarakat dan ikut aktif dalam menggerakkan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pertama-tama kami sampaikan terima kasih untuk kepercayaan BWF menggandeng BRI sebagai salah satu pembuka partner di kegiatan yang luar biasa ini. Dan tentu saya ya mewakili BRI. Sebenarnya BRI ada juga divisi Environment and Sustainability Governance, tapi pada kesempatan ini belum bisa hadir. Dan alhamdulillah tentunya BRI sebagai salah satu BUMN ya dan juga pemerintah yang memiliki concern yang sangat besar terhadap lingkungan, dan ini adalah salah satu bentuk komitmen kami, kepedulian kami di BRI untuk terus berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang memang memberikan dampak positif terhadap lingkungan itu sendiri, termasuk juga kegiatan-kegiatan sosial di dalamnya. Nah, kita sadar betul bahwa institusi pendidikan inilah yang bisa dapat memberikan dapat merubah perilaku dari usia yang dini, dan itu sebabnya program-program edukasi pendidikan itu sangat penting. Nanti kita juga akan mengeksplor juga bagaimana kontribusi dari seniman, penyanyi, aktor, dan sebagainya, dan budaya dalam konteks bagaimana menggugah semangat untuk penyelamatan lingkungan ini. Karena memang situasinya juga kalau dibilang sudah darurat gitu ya, dan kita semua mempunyai andil untuk ikut memperbaiki kondisi tersebut. Jadi rangkaian seluruh acara ini sampai nanti sore ini selain selebrasi bagi konteks para pejuang lingkungan, tapi juga untuk menggugah supaya kita semua tetap bersemangat, semua tetap tidak lengah